Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Urani Anzilani dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH. Hubungan sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Dalam teori generalisasi, persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan suatu akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama, penentuan subjektif. Yang dianggap sebagai sebab adalah apa yang dilakukan oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Kedua, penentuan objektif. Yang dianggap penentuan atau sebab adalah keadaan atau kejadian yang pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan apa yang akan terjadi suatu akibat. Selanjutnya, tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini, perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itulah hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contoh, penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadinya atau sebab. Sekian dari review pertemuan ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.